ونيل كل المأمول وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنفي الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنفي الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيد الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري وشارحه سيد الإمام الشيخ عبد الله ابن حجاز الشرقاوي ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأساتذنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة ثم إلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وعلى ما نوى به أسلافنا الصالحون أن الله تعالى يدخل نيتنا في نياتهم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala safwatil khalqi wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ni'matil musdati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Amma ba'du, faqad qala muallif fasharihu hadzal kitab rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa ulumi sa'iri ibadihi salihin fid darain amin. Summa dzakara, mongko kari-kari nutur sapa Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa qaddasa sirrah, nutur ma ing perkara silaima yu'inu kang nulungi apa ma oleh nulungi alal ikhlasi ing atase ikhlas, wa yuhassilu lan ngasilaken apa mahu ing ikhlas biqaulihi kelawan dawe Imam Ibni Athaillah, rupani dawuh idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuh natajuh. Setelah pada hikmah yang sebelumnya dipaparkan tentang urgensi ikhlas, bahwa amal perbuatan yang dilakukan itu kosong dari nilai dan manfaat apabila tidak dilakukan dengan ruhul ikhlas. Maka pada hikmah kali ini beliau memberikan cara kepada kita bagaimana agar kita bisa ikhlas. Setelah sebelumnya dijelaskan tentang urgensi ikhlas,
Jadi hampir ikhlas ku priben si carai. Sebab nyatani ikhlas niku a'azzu syai'in fid dunya. Ikhlas itu merupakan sesuatu yang paling berharga. Ikhlas itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah benamkan, Allah tanamkan di hati hamba-hamba pilihannya. Dan sebetulnya kalau kita berpikir dengan bijak, maka problematika kehidupan, kegalauan dalam hidup, kesedihan dalam hidup, itu semuanya bermuara dari ketidaktulusan kita dalam melakukan apapun. Nyatane kapan dipikir sing mateng, dipikir kang jero, dipikir kanthi bener, wong kok bisa ikhlas, dipastikan orang itu murtahul bal, atiye enak, atiye nyaman, atiye adem, atiye tenang. Kenapa ana wong blam, ana wong sampai beli terima, ana wong sampai nyewok, ana wong sampai sedih. Ini persoalannya muaranya karena tidak adanya keikhlasan. Coba ayo, ana wong tua kecewa karo anake, ake anak mengkel karo wong tuae, ake rabi beli cocok karo lakine. Tidak sedikit suami kang ora betah janji kumpul bareng karo rabine. Ana wong beli akur karo tanggae, ana wong tukaran karo bature. Kalau ditelisik itu sebetulnya muaranya kebanyakan adalah karena ketidakikhlasan. Ana wong tua ngopeni anak, didik anak, biayai anak, ternyata duwe pamrih, kepengen anake toli nurut, kepengen toli anake gelem dikongkon apa baik. Berarti apa yang dilakukan itu karena sesuatu, karena pamrih, sehingga ketika yang diharapkan itu tidak terjadi, kecewa. Demikian sebaliknya anak nih wong tua, jare dewek ta bakti nurut apa jare wong tua, karpe anak nih jero ati, lamun kita nurut, lamun kita taat, lamun kita patuh, engko kepengen apa-apa dituruti ning wong tua karena sesuatu. Maka ketika apa yang menjadi kemauannya tidak dituruti, tidak dipenuhi oleh orang tua, anak akhirnya kecewa, berontak, nyewot, embangkan. Kadalik suami dengan istri. Ketika suami memberikan pelayanan yang terbaik, menafkahi istrinya, bertanggung jawab kepada istrinya, memenuhi semua kemauan istrinya, ternyata terselip di dalam hatinya ambir rabiye nurut, ambir rabiye patuh, ambir rabiye dikongkon apa-apa gelem. Maka ketika yang menjadi keinginan dia itu tidak dipenuhi oleh istrinya, suami marah. Dan sebaliknya, coba seandainya semua yang kita lakukan, baik itu ibadah mahdhah, ibadah murni pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun yang bersifat sosial, kekeluargaan, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan orang tua, dengan sesama tetangga, dengan sesama anak bangsa, semuanya betul-betul dilakukan dalam rangka mukhlisina lahuddin, maka apapun respon yang kita terima dari istri kita, anak kita, suami kita,
orang tua kita, teman kita, sahabat kita, itu sudah bukan urusan. Toh saya mengerjakan bukan ingin mendapatkan balasan dari kalian, tapi saya mengerjakan semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialem ning wong ya los, dicacat ning wong ya bruk. Pokoknya kita si bliurus kabeh nglakoni karena Gusti Allah. Murtahul bal, bebas hati, tenang, enak. Demikian kadang ada seorang guru yang mendidik muridnya. Ana tujuan dudu lillah. Ambil muridnya pinter, engkau kapan pinter kan kita kegawak. Muridnya siapa? Muridnya Ustadz Ghazali dilawan. Ketika yang diinginkan itu tidak terjadi, kecewa. Melu lomba kalah misalnya, kecewa. Tapi ketika seorang guru mentarbiyah, mentaklim, mendidik muridnya, mengajari muridnya, semua dilakukan lillah karena Allah. Urusan minteraken Gusti Allah, dudu urusan kita. Sing penting kita jalanaken tugas. Wong duwe ilmu, kongkon nyebaraken ilmu, selesai sudah. Masya Allah, murtahul bal. Maka dikatakan oleh sebagian ulama bahwa orang yang telah memiliki jiwa yang ikhlas, maka fayakuna madhuhum wa dhammuhum sawa. Cacian orang, pujian orang, semua bagi dia sama. Pujian yang diberikan oleh orang tidak membuat dia semakin semangat. Demikian pula caci maki yang ditunjukkan kepada dirinya dari orang tidak membuat dia surut dalam melangkah. Ada sebuah kisah menarik. Syekh Dawud At-Ta'i, kalau tidak salah, yang pasti tokoh ini adalah wali min auliyaillah. Satu ketika beliau mengenakan baju. Karena terburu-buru, maka baju yang dipakai itu terbalik. Dia tidak sadar kalau baju yang dipakainya itu terbalik. Sampai di tengah jalan diingatkan oleh salah satu ahbabnya, oleh salah satu muridnya, ya Syekh, labista thawba makusa, engkau mengenakan baju dengan terbalik. Maka kemudian beliau baru sadar melihat, oh iya terbalik. Pas klambi mau arepan dibeneri, tiba-tiba beli sidah. Islah bagian. Muridnya sing keder. Takon muridnya, Syekh, kenapa orang sidah dibeneri? Jawabannya sungguh luar biasa. Tadi aku memakainya walaupun terbalik karena Allah. Seandainya sekarang aku balik, aku rapikan, saya takut itu karena kamu. Masya Allah, luar biasa. Dia tidak peduli dengan penampilannya seperti apa. Ala kulli hal, ikhlas merupakan ruhul a'mal, merupakan nyawa amal perbuatan kita. Dan telah disampaikan pada pertemuan yang sebelumnya tentang tingkatan-tingkatan ikhlas. Ada orang yang beramal masih karena menginginkan surga, karena ingin selamat dari neraka. Ada yang beramal tidak menginginkan surga juga bukan karena takut dengan neraka, tapi semata-mata karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seneng ngabdi karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ini kata para ulama adalah tahakkuk bimaqami iyyaka na'budu. Jadi levelnya, makome, kelasnya masih kelas iyyaka na'budu. Masih anak klaim, anak pengakuan yen dheweke kang ibadah, dheweke kang amal. Sing tingkatane paling dhuwur wis orang ngrasa ngamal. Ketika dia menghindar dari maksiat, maka menghindarnya dia dari maksiat itu pertolongan Allah. Ketika dia bisa mengerjakan ibadah, mengerjakan taat, taqarrub kepada Allah, maka semata-mata itu bukan karena dia, tapi taufik Allah. Maka orang yang sudah bisa mencapai level ini,
level la haula wala quwata illa billah disebut oleh ulama-ulama sufi orang yang telah mencapai makom wa iyyaka nasta'in. Jadi semuanya pertolongan Allah, bukan dia. Baik. Lah, pentingnya ikhlas sebagai ruhul a'mal tentu bukan sesuatu yang mudah untuk dikerjakan. Karena sebuah amal itu dianggap ikhlas apabila telah steril, selamat dari riya jali dan riya khafi. Jadi riya niku wonten kali. Wonten riya jali, wonten riya khafi. Riya jali niku riya kang terang-terangan. Sampiyan amal ning ngarepane wong tujuane pamer karo wong niku riya jali. Ana maning riya khafi, riya yang tersembunyi. Kita beramal tidak di hadapan orang, tapi kita masih terkena riya. Nanti ada dalam hikam ini disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari. Beliau katakan rubama dakhala riya'u 'alaika haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Terkadang riya masuk kepadamu ketika kamu beramal padahal tidak ada orang lain yang melihat kamu. Ini riya yang tersembunyi. Lah kok bisa riya lah kawong sejen. Ternyata ketika kita amal ning jero ati wiridan si wiridan. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ya wadudu ya wadudu ya wadudu ya wadudu ya wadudu ya wadud. Ambir wonge pada demen. Wiridan ya azizu ya azizu ya azizu ya aziz. Ambir dihormati karo wong. Dia amal sendirian, tapi ada tujuan orang bahwa nanti setelah amal itu akan mendatangkan hikmah, akan mendatangkan faedah, yang faedah itu kembali kepada sikap orang kepada dirinya. Maka ini dalam kacamata orang-orang sufi masih kategori riya, riyanya riya yang tersembunyi, riya khafi. Lah maka diperlukan trik, cara bagaimana agar kita bisa ikhlas. Karena ikhlas merupakan ruhul a'mal. Amal itu ibarat poster boneka yang tidak ada nyawanya ketika tidak ada ikhlas di dalamnya. Maka pada hikmah kali ini Sidnal Imam Ahmad bin Athaillah menjelaskan tentang cara bagaimana agar kita melatih diri untuk bisa ikhlas. Bagaimana caranya? Idfin wujudaka fi ardil khumul. Idfin, mendema sapa sira. Mendem wujudaka ing wujud dira. Redaksi lain menyebutkan nafsaka. Dipendem ning endi fi ardil khumuli ing dalem samar kang diserupaaken bumi. Aifil khumuli tegese ing dalam samar ora terkenal. Wa huwa utawi khumul iku adamu syuhrati ora nanane masyhur. Asyabihi kang diserupaaken bil ardi kelawan bumi, kelawan tanah. Tanam wujudmu di dalam khumul, di dalam tanah kesunyian. Yang dimaksud dengan menanam wujud ini seperti apa? Wadafnu wujudika utawi mendem wujud dira fihi ing dalem al khumul
iku Allah tata'ata nyenta ora nandangi sapa sira, ora nandangi asbab syuhrati ing pira-pira sebab kemasyhuran. Gambare bi anta'ridha kelawan nyento ngadepaken sapa sira nafsaka ing awakira lil manasibi maring pira-pira pangkat kedudukan wa ghairiha lan liyane manasib. Bayane ghair mimma nyatane perkara fihi kang iku tetep ing dalem ma intisyarus siti utawi gumelare suara. Fa in salakta mongko lamun ngambah sapa sira at-tariqa ing dalan oleh ngambah ba'da syuhratika ing dalam sakwise masyhure sira. Lah bagaimana kalau posisi kita baru masuk di dalam tariqa, baru menjalani suluk setelah kita masyhur lebih dulu, wis terkenal dingin, wis dadi wong populer dingin, wis dadi selebriti dingin, wis dadi figur sentral dingin, nembe gelem ngambah dalan wusul maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya banyak yang menempuh jalan ini setelah mereka menjadi figur sentral, menjadi selebritis. Satu di antara tokoh kita yang seperti itu adalah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam wa Muqtadal Khasi wal Am, Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Bagaimana kalau kita menempuh jalan menuju Allah setelah kita itu kadung sudah tenar? Fal wajibu mangkautai kang wajib alaika ing atase sira iku at-tawadhu ndep-ndep andap asor wa alla taro lan nyenta ora ningali sapa sira li nafsika kedue awak dewek kira ora ningali maqaman ing kedudukan wala taro lan ora ningali sapa sira ma ing perkara anta kang utawi sira iku fihi ing dalem ma bayane ma minal manasibi nyatane pira-pira pangkat wa ghairi halan liyane manasib ora ningali syai'an ing suwiji-wiji, artinya tidak dianggap sesuatu yang bernilai, syai'an ing suwiji-wiji aziman kang agung. Baltaro balik ningali sapa sira annal khaira ing setuhune kang luwi bagus iku fi tarkihi ing dalem ninggalaken ma. Lakin la tatruku tetapine ora ninggalaken sapa sirahu ing ma illa bi isyarati ustadzika kecuali kelawan isyarah guru nira. Au bi iznin atawa kelawan izin ilahiyin kang bangsa pangeran. Summa daraba mengko kari-kari gawe sapa Ibnu Athaillah lidzalika maring mengkono-mengkono idfin wujudaka fi ardil khumul gawe masalan ing perumpamaan biqaulihi kelawan dawe Ibnu Athaillah rupane dawuh fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataju. Fama mengkau tawi perkara silai manabata kang cukul apa mat bayanin mak minal habbi nyatane wijil biji-bijian mimma saking perkara lam yudfan kang ora dipendem apa mak lah kok ana wijil padu digletakaken bae beli dipendem ya maka cukule ora sempurna malah ake-ake mati. Iku layatim ora bisa sempurna apa natajuhu cukule ma bal yakhruju balik metu apa ma dhaifan halikan apes musfarran tur kang kuning alum la yuntafa'u ora dialap manfaat apa bihi kelawan ma al intifa'a kelawan dialap manfaat atamma kang sempurna. Kapan ora bisa nyukulaken uwoh
Ya paling ditotol ning manuk, ditotol ning ayam dadiye. Wa idza lam yambut lan ing dalem nalikane ora cukul apa mak fal ghalibu mangko utawi kang lumrah iku ayal taito nyentan notol hu ing ma apa at-tairu manuk. Ayam ya kena. Fala yuntafa'u mangko ra dialap manfaat apa bihi kelawan ma aidon kelawan malih. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono mana bata mimma lam yudfan. Asaliku utawi wong kang ngambah dalane usul. Idza ta'ata ing dalam nalikane nandangi sapa salik, nandangi asbab syuhrati ing pira-pira sebab kemasyhuran. Fi bidayatihi ing dalam kawitane salik. Qalla mongko kidik apa ayyufliha nyento begja sapa salik fi nihayatihi ing dalem puncake katoge salik. Titik. Wa bi qadri tahaqquqihi lan kelawan ukuran dadi nyatai salik, dadi nyata akan biwasfil khumuli kelawan sifat samar, sifat ora terkenal. Ya tahaqqaqu dadi nyata lahu maring salik apa maqamul ikhlasi maqam ikhlas. Famabna amrihi mangko utawi nggon jumenenge perkarane salik. Famabna amrihi mangko utawi nggon jumenenge perkarane salik fil ibtidai ing dalam kawitan iku alal firari ing atase melayu minal khalqi saking makhluk. Makane ning Quran dawuh Gusti Allah fafirru ilallah. Wa ikhmalu dzikri wa ikhmali dzikri lan nyamaraken sebutan wa adami hubbi syuhrati lan ora nanane demen kemasyhuran hatta idza faniyat sehingga ing dalam nalikane fana nalikane lebur apa ausafuhu pira-pira sifate salik wa baqiyalan bakok tetep sapa salik bi rabbihi kelawan pangerane salik. Kana mongko ana sapa salik aniku ma'a maulahu ing dalam sartane bendarane salik. Insya alamun ngersakaken sapa maulah azhara mongko mertelaaken sapa maulahu ing salik. Wa insya alan lamun ngarepaken sapa maulah akhfa mongko nyamaraken sapa maulahu ing salik. Kala ngandika sapa sayyidi bendoro ingsun Abul Abbasi rupane Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Siapa beliau? Guru Imam Ibnu Athaillah. Syekh Abul Abbas Al-Mursi merupakan khalifah atau pengganti dari Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli. Jadi Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli berguru kepada Syekh Abdus Salam Ibnu Mashish. Ada yang membaca Ibnu Bashish yang punya sholawat masyishiyah. Kemudian sebelum wafat Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli, beliau sudah tahu kapan akan wafat dan di tempat mana beliau wafat. Itu diantara karomahnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli. Itu beliau berpesan kepada murid-muridnya, putra-putranya, keluarganya agar sepeninggalku nanti kalian mulazamah dengan Abul Abbas Al-Mursi. Jadi Abul Abbas Al-Mursi merupakan khalifah pengganti Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli. Kemudian Abul Abbas Al-Mursi punya banyak murid, di antaranya Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, juga termasuk Al-Imam Al-Busiri. Maka Imam Ibnu Athaillah punya kitab namanya Lataiful Minan. Kitab itu isinya menjelaskan tentang manaqib dua gurunya, yaitu manaqibnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli dan manaqibnya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Apa kata Imam Abul Abbas Al-Mursi? Qaddasallahu sirrah. Man utawi sapane wong iku habba demen sapa man az-zuhura ing pertela, katon, tenar, fahuwa mangkau taiman iku abduz zuhuri budake kaulae pertela, kaulae tenar.
Maka teringat kalimat Allah yarhamu Gus Dur itu. No. Barang siapa yang sedikit-sedikit teks, maka dia adalah hambanya teks. Waman utawi sapane wong iku ahabba demen sapa man al khafa'a ing samar. Tulisannya al khulafa niku salah, keluwen lam. Al khafa'a niku dibuang lam. Waman utawi sapane wong iku ahabba demen sapa man al khafa'a ing samar fa huwa mangkotiman iku abdul khafa'i. Niku lame dibuang. Iku abdul khafa'i kaulane samar. Waman utawi sapane wong iku kana ana sapa man aniku abdallahi kaulane Allah fasawaun mongko iku pada bae alaihi ing atase man azhara utawi nyento mertelaaken sapa Allah hu ing man au akhfa atawa nyamaraken sapa Allah hu ing man. Intaha hamzah karo hak niku singkatan intaha, tutup apa qaulu Abil Abbas Al-Mursi. Bismillahirrahmanirrahim. Idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuh. Untuk bisa ikhlas, kata Imam Ibn Athaillah, tanam wujudmu, eksistensimu, merasa adamu, kepentinganmu, keperluanmu, kemauanmu di dalam tanah kesunyian. Sebelum kita lebih lanjut menjelaskan tentang ini, ingin Al-Fakir tegaskan banyak orang yang salah memaknai kata khumul. Tidak sedikit orang ketika mendengar istilah khumul itu kemudian orientasinya adalah gembel dan bermalas-malasan. Padahal tidak. Khumul itu artinya tidak masyhur, tidak tenar, tidak populer. Ini merupakan kemauan nafsu yang sangat kuat, menjaga nama baik, popularitas, kemudian apa lagi bahasanya? Iya. Kadang-kadang orang itu oke lah, dia tidak begitu menggebu-gebu persoalan materi. Kadang dia tidak begitu menggebu-gebu persoalan syahwat. Apakah itu hasrat terhadap makanan yang enak, nerima pokoknya mangan saanai, nginum saanai, sing laka beli digulati. Kadang orang bisa qanaah nerima ning duwe rabi, wis pokoke arepan ayu arepan beli wis kadung dadi rabine kita, mbokat pancen disawang kurang pantes ya kari merem beli merem ya listrike dipateni. Kadang-kadang ana wong bisa ning bab mekono ning qanaah. Tapi kalau berbicara tentang popularitas, nama baik, sudah beli terima image. No, iya. Kuning kene. Ya cobalah kita lihat pertarungan para politisi memperebutkan kursi. Itu kan bagi anak-anak kecil nggak masuk akal. Anak wong rebutan kursi bae modale sampai tekening miliaran. Uang rebutan kursi wani konsolidasi awan esok sore bengi. Cari bocah cilik masih mending pincian. Iya, masa rebutan kursi bewani kaya konon. Itu. Kalau kita lihat, kalau kita pandang, kadang-kadang mereka
dari sisi materi sudah lebih dari cukup. Istri cantik, rumah megah, mobil mewah. Apa yang dikejar? Popularitas, asyuhrah. Ini persoalannya. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa hubbus syuhrah itu merupakan penyakit hati yang paling sulit untuk dikendalikan. Lah, untuk bisa mencapai hasil yang baik, yang diinginkan, justru inilah yang harus diselesaikan. Idfin wujudaka fi ardil humul. No. Awas, bukan berarti kita tidak boleh terkenal. Bukan berarti kita tidak boleh masyhur. Persoalan terkenal atau tidak, tenar atau tidak, masyhur atau tidak, urusan Allah. Jangan jadikan itu sebagai tujuan dan orientasi di awal. Catat sekali lagi, di awal. Wes, sebelum kita masuk kepada penjelasan yang lebih spesifik pandangan orang-orang sufi tentang persoalan ini, sebetulnya hikmah ini bisa kita maknai secara umum dan sangat logis. Orang ketika di awal perjalanannya itu sudah disibukkan dengan banyak melakukan lobby agar dikenal. Ini justru akan membuat apa yang dia kerjakan itu tidak bisa maksimal. Itulah kenapa perlu ada idfin wujudak. Anda sedang melakukan apa? Maka fokuslah melakukan itu, tidak perlu tergoda dan terbuai untuk melakukan yang lain. Contoh-contoh paling gampang. Niki sebetulnya bahasa ini adalah bahasa yang sering kita dengar dari orang tua kita dulu. Sebetulnya banyak kalimat para orang tua kita dulu yang sangat bijak. Bisa dikatakan itu merupakan kalimat hikmah yang tentu mereka dapat melalui ajaran dari para wali songo. Bisa jadi. Contoh yang selaras dengan pernyataan Al-Imam Ahmad ibn Athaillah, idfin wujudak. Ada kita pernah dengar istilah orang tua dulu mengatakan mendem jero. Cuman kadang-kadang kalimat ini disalahpahami. Mereka menggunakan bahasa majas, dipahami secara literal, secara letterlek. Akhirnya apa? Pada tapa pendem, dipendem 40 dina. Padahal yang dimaksud pendamlah itu bukan jasadmu, tapi wujudmu, nafsumu, kepentinganmu. Kalau kita tidak bisa melakukan ini, maka hasilnya bukan sekedar mengecewakan, bisa membahayakan. Contoh, ana wong orang mondok, orang ngaji, hanya bermodalkan terjemah. Maca Quran ora fasih karena maca Quran modal karo translate. Jadi alhamdu diwaca alhamdu karena hak translate pakai huruf H. Walad dolin ya maca walad dolin. Bacanya sudah tidak bisa, artinya mengandalkan terjemah. Kemudian dia langsung tampil sebagai selebritis, langsung tampil menampilkan diri sebagai tokoh agama, rujukan. Akhirnya apa? Bahaya. Yang ada keluar pernyataan, jangan mengikuti Nabi Muhammad, apalagi memperingati hari kelahirannya. Sebab Muhammad sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul, keadaan dia sesat.
Ana kan selebritis fatwa mkononku. Asalin deleng ning ayat wa wajadaka dhallan fahada. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah tersesat. Setelah diangkat jadi Nabi baru dapat hidayah. Makanya kalau kita memperingati hari kelahirannya berarti memperingati ketika beliau masih dalam kesesatan. Wah, bocah loh, iya. Ini yang muncul. Maka tepat ketika kemudian Rois atau Ketua Umum PBNU mengatakan orang yang hanya bermodalkan terjemah kemudian dia menokohkan diri sama dengan anak lulusan SD baca buku kedokteran toli praktek, buka praktek, menerima pengobatan ini itu dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang terjadi? Wah, yo malpraktek. Niatnya buka praktek, yang terjadi malpraktek. Ada dulu di daerah Suriah itu orang yang mengaku memang ya katakanlah lumayan cerdas sih cerdas, tapi sekarang dewek orang gelem belajar, orang gelem ngaji, orang gelem belajar ning guru, semuanya otodidak. Termasuk dia mempelajari tentang kitab-kitab hikmah dan kedokteran. Orang itu dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan Tuma. Asy-Syaikh Abu Hayyan Al-Andalusi, seorang ulama dari Spanyol, seringkali melakukan syair yang menceritakan tentang betapa sesatnya Tuma. Kata Syekh Abu Hayyan, yadhunnul ghumru annal kutba tahdi akhafah min liidrakil ulumi wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghawamidu hayyarat aqlal fahimi idza rumtal uluma bi ghairi shaykhin dalalta 'anis siratil mustaqimi wa taltabisul ulumu 'alaika hatta tasiru adalla min tumal hakimi. Kata Syekh Abu Hayyan, yadhunnul ghumru. Al-ghumru yakni al-jahil al-ahmaq. Orang bodoh mengira bahwa kitab buku itu sudah cukup memberikan petunjuk orang-orang yang memiliki pemahaman untuk bisa mendapatkan ilmu. Orang-orang bodoh itu beranggapan bahwa untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang berkenaan dengan persoalan agama itu cukup hanya mengandalkan Google misalnya. Kalau dulu buku, sekarang Google. Tanpa perlu kita bertanya kepada ahlinya, kepada ulama yang betul-betul ulama. Dia mengira Google itu bisa menjawab semua pertanyaan dia. Dia mengira kitab buku itu bisa menjawab semua pertanyaan dan problematika dia. Wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghawabid hayyarat aqlal fahimi. Manusia bodoh itu tidak pernah tahu bahwa di dalam kitab itu ada persoalan-persoalan pelik, persoalan-persoalan jelimet, persoalan-persoalan yang sulit, yang jangankan orang yang tidak punya guru, orang yang punya guru sekalipun, cerdas sekalipun kadang dibuat bingung menghadapi persoalan itu. Kita tahu, pernah kita sampaikan, kita singgung sekilas, gurunya Imam Syafi'i itu kurang apa coba? Al-Imam Malik bin Anas. Beliau pernah ditanya 40 masalah, 33 masalah jawabannya wallahu a'lam. Itu levelnya Imam Malik. Sahabat Abu Bakar Siddiq pernah ditanya tentang salah satu kalimat yang ada dalam Al-Quran, yang kemudian akhirnya menjadi perdebatan para ulama pakar Quran, bahwa apakah di dalam Al-Quran itu terdapat kalimat yang tidak asli Arab, ataukah semuanya kalimatnya asli kalimat Arab.
Ketika ditanya kalimat yang memang asing bagi sahabat Abu Bakar nggak berani asal bunyi memberikan jawaban. Apa kata Abu Bakar? Ayyu sama'in takiluni, ayyu sama'in tadhilluni, wa ayyu ardin takiluni idza ma qultu fi kitabillah ma laysa indi. Langit mana yang akan menjadi tempat aku bernaung? Bumi mana yang akan menjadi tempat aku berpijak kalau aku sembarangan berkomentar tentang Quran yang aku tidak tahu sama sekali? Beliau nggak berani. Kadang-kadang singarani kitab di pangapunten, singarani kitab nih, ana salah cetak, ana kalimat sing kurang, ana huruf sing luwi, apalagi konon dibuktikan oleh ulama-ulama kita di NU itu bahwa terjadi pencetakan kitab yang sengaja dirubah, tahriful kutub. Kitab Adhkarnya Imam Nawawi salah satu contoh. Itu kalau kita merujuk pada cetakan yang lama, maka di situ ada bab ziarah kuburnya Nabi Muhammad SAW. Babu ziarah di kubrin Nabi. Kemudian kitab Adhkar ini dicetak ulang oleh orang Wahabi, oleh orang Salafi. Kalimat kuburnya diganti dengan kalimat masjid. Babu ziarati masjidin Nabi. Sehingga ziarah kubur itu nggak boleh. Yang boleh menziarahi masjid. Jadi yang namanya kitab itu kan siapa yang punya uang, punya modal untuk mencetak, maka bisa ditumpangi oleh kepentingan. Disitulah kemudian dibutuhkan guru yang tahu mana kalimat yang benar, mana kalimat yang salah, mana yang kurang, mana yang lebih. Kadang-kadang ana kalimat sing pangapunten mestine ana spasiye, ana jarake, cetakane gandeng. Cetakane gandeng. Sampai gulati ning pirang-pirang kamus maknane beli ketemu. Akhirnya petakon karo kiai. Kiai beli bisa jawab, tapi penasaran jare kiai encak ndeleng mene kitabe. Jadi kitabe dipelajari dewek. Takon sijine kalimat digulati ning pirang-pirang kamus beli ketemu. Apa kalimatnya? Kalimatnya lam tardiman. Digulati pirang-pirang kamus lam tardiman laka. Anak tangga umak man tardiman. Lam tardiman laka. Akhirnya petakon karo kiai, kiai ngerti. Kita sembungan modok lawas puluhan tahun durung pernah ketemu karo kalimat lam tardiman. Penasaran diencak ndeleng kitab. Ternyata salah cetak. Bener ana spasiye, ana jarake gandeng. Asli apa? Lam taro daman. La ilaha illallah. Ya pantesan gulati lam tardiman diketemu. Masih lam taro toli spasi daman. Wonten teng kitab Imbahur Ruwan karangan guru gula Kiai Said Abdurrahim. Ini kok dijelaskan sekian banyak kesalahan yang terjadi pada orang yang belajar tanpa guru. Di antaranya apa? Ning bab sholat jamaah, ana perintah kongkon ngisi barisan kang kosong. Janji ning ngarep masih ana sing kosong, masih ana sing cowong, aja gawe barisan anyar. Cowong iku bahasa Arabe furja. Mumbae salah cetak embut apa mangsiye kentokan bu priben. Dadi kalimat furja tun niku lakatitike tulisane pada karo farjahu. Jadi ana wong salat jamaah ning ngarep masih cowong, iku tangane sing siji Allahu Akbar diangkat, sing siji jegeni mekonone. Ditakoni bature, sira deng apa beli diangkat kabeh berangkat sembayang mau sembayang ka sing siji nyekeli ning ngesor bae. Iya. Lagi kumat ta herniae. Kondore ku. Iya. Jawabe ya beli jeneng kitabe ke keterangane mekonon ayya sudah farjahu padahal kongkone ayya sudah furjatan. Mumbai karena lakatitike diwacai farjahu. Kesalahan. Sam
Tuma ini, tuma. No, tuma kata Syekh Abu Hayyan Al-Andalus. Idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin dhalalta 'anis siratil mustaqim. Ketika kamu menuju belajar ilmu tanpa bimbingan seorang guru, dhalalta 'anis siratil mustaqim, maka kamu akan tersesat dari jalan yang lurus. Wa taltabisul ulumu 'alaika hatta tasira adalla min tumal hakimi. Ilmu itu akan samar, akan rancu dalam pandanganmu sehingga akhirnya kamu lebih sesat daripada tuma yang mengaku sebagai ahli hikmah. Lah kesesatan tuma itu apa? Tuma itu baca kitab hikmah. Ya kitab hikmah macam-macam. Ada Ar-Rahmah fi Tibb wal Hikmah, ada Tibbun Nabawi, ada Tibbun Nabi yang ditulis oleh Al-Mustaghfiri, macam-macam. Lah ning kono anak obat kang luar biasa hebat, sumbere langsung sing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak hadis jare Kanjeng Nabi, al-habbatus sauda shifaa'un min kulli da. Al-habbatus sauda shifaa'un min kulli da. Jinten ireng iku bisa kanggo obat kabeh penyakit. Bahkan teng pinggire kitab Nasaihul Ibad niku karo Syekh Nawawi diterangaken dengan ana wong niku awake putih kabeh, mbuh kena lepra atau apa wallahu a'lam, berobat ke dokter mana-mana itu tidak sembuh. Akhirnya apa? Akhirnya dia bermimpi bertemu dengan Nabi karena dia itu adalah orang yang ahli banyak sholawat. Jare Kanjeng Nabi wis pokoke luru jinten ireng bae, dibebek campur karo madu sing asli diolesaken ning awak, waras kulite pulih normal. Itu jintan hitam, habbatus sauda. Lah, mung bae kitab kang diwaca ning tuma arimau furjatan tulisane farjahu kurang titik, kapan kiyen keluwen titik. Bener al-habbatus sauda titike wani loro keluwen al-hayyatus sauda shifaa'un min kulli da. Al-hayya digulati ning kamus maknane al-hayya ula, as-sauda kang ireng berarti ula domong. Wah iya tadi akhir ana wong berobat mono wis gampang, janjine dokter sejen ora waras ning kita waras diwurung. Kita di ajaran langsung sumber sing Kanjeng Nabi luru ura domong ya mati pasiennya. Masya Allah, al-hayyatus sauda itu jadi tersesat kuning gono. Mangkane napa? Mangkane uwong niku kapan pengen tasaddur lil irsyad wa taujih wal wa'z wan nusah wa da'wah, kudu menjalani proses dafnul wujud, mendem jero dingin. Apa maknanya? Aja buru-buru nembe bisa terjemah toli qala ta'ala qala ta'ala. Kudu mendem jero ku maknanya apa? Mondok dingin, ngaji dingin. Aja kunci masya Allah, modal buku masih mending, kadang-kadang dalilnya modal kalender. Iku wis wani qala ta'ala qala ta'ala. Ya Allah. Kadang-kadang yang disampaikan apa? Kan bukankah Nabi mengatakan balighu anni walau ayah. Ini yang disalah paham. Saya beberapa kali dengan tegas menyampaikan persoalan balighu ayah itu mudah. Menyampaikan satu ayat itu mudah, siapapun bisa. Tapi yang menjadi problem adalah Nabi tidak mengatakan balighu ayah, tapi Nabi mengatakan balighu anni. Catat itu kalimatnya, anni. Sampaikan dariku. Lah ente itu kapan ketemu dengan nabinya? Kata Nabi kan sampaikan dariku, walaupun satu ayat. Dariku loh. Ente ketemu dengan nabinya kapan? Kok mengatasnamakan Nabi? Wah ternyata sanade mungkote muntahal jumuk pisan. Wah wis masya Allah. Iya hari mungkote siji kiai siji guru kan masih mending, kunci sama sekali.
ora duwe guru mengatasnamakan Kanjeng Aninya dari mana? Ani ini sedang menekankan tentang urgensi sanad, mata rantai keilmuan. Anda karena tidak pernah berjumpa dengan Nabi, harus ada mata rantai yang menyambungkan. Oh iya, saya menyampaikan ayat ini dari guru saya Fulan, guru saya dari gurunya Fulan, gurunya dari gurunya lagi Fulan, kemudian dari sahabat sang Kanjeng Nabi nembe kena ngomong balighu ani, yakin berarti pun sang Kanjeng Nabi. Makanya mondok itu ya aja bolak-balik. Mondok pun si balik maning ya akhirnya durung 3 tahun kesambet ning setan prapatan. Cari wong tua bahasa sing ngarani wong mondok iku kaya wong ngekum kayu plus sing jero. Engko kayu kuat ora bakal kenang hama, ora bakal kenang apa rane rayap. Tapi kapan ngekum kayu kambang, ya justru malah kedoyanane rayap. Amo jari rayape loh. Itu makanya bagaimana kalau kita baca manakibnya para ulama? Mereka baru tasaddur litadris itu ketika sudah mendapatkan izin dari gurunya. Ketika sudah mendapatkan syahadah, kesaksian dari gurunya, Anda lulus, dikasih sanadnya. Ini silakan ajarkan jurmiyah, sanadnya dari ini. Ajarkan takrib, sanadnya dari ini. Ajarkan fathul mu'in, sanadnya dari ini. Nyambung kabeh. Tapi kapan durung proses idfin wujudak, yaitu ngarani aja merayakan maulid Nabi, sebab Nabi sedurunge diangkat dari Nabi ikut tersesat. Wah pirang-pirang musik haram lah, iya. Tadi apa maning? Wis pirang-pirang lah sing golongan wong sing mualaf anyar-anyaran hijrah kan? Nah bahasa idfin wujudak. Ngaji dingin sing bener, ngaji dingin sing tutup. Aja keburu-buru pengen dadi kiai. Engko wayahe dadi kiai gak dadi kiai. Malah pangapunten. Kiai niku dudu jare dhewe, tapi berdasarkan pengakuan dari orang. Uang ngarani kiai, dudu awake dhewe, dudu. Nggih pangapunten, kula niku sing pertama kali ngundang kula kiai niku Kiai Mustafa Akil. Kiai Mustafa Akil Siraj guru kula. Ketika wong sejen ngundang kula Kang, wong sejen ngundang kula kapan ning acara-acara seni mesti ustad, orang yang pertama kali menyebut saya Kiai Mustafa Akil. Kadzalik wong sing pertama kali ngundang kula Syekh Kiai Mustafa Akil. Mung bae kaboten jare kula di Syekh sih. Loh iya. Nalikane pertama kali ada kunjungan Sayyid Fadil ke Indonesia, beliau mengenalkan, yaitu kan Syekh Fadil kan durung ngerti kiai, ngerti ya Syekh. Tadi ya dikenalkan ya jare kita Pak katon wis tua, tapi pendudangnya Syekh itu. No. Ya Syekh hada Syekh Muhammad Abdullah jare kita. Syekh. Niku duduk kulan jaluk, duduk. Tapi orang lah, beliaulah. Ada dulu beberapa ulama Nusantara yang ketika masih ngaji di Arab, itu mereka sudah dipanggil Syekh oleh gurunya. Seperti Syekh Mahfud Termas, Syekh Yasin Padang, Syekh Masduki Lasem. Sebutan Syekh itu dari gurunya. Tadi orang usah mikir sing arane santri.
belum usah mikir kita pengen gage dari kiai. Justru kapan jadi kaidah fikih, uang kapan keburu-buru justru malah orang bisa kecandak engko. Manista jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Orang yang kalau belum waktunya, belum saatnya, tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka justru dia tidak akan pernah mendapatkannya, malah terhalang. Kenapa perlu mendem, perlu ngaji sing temenan, perlu belajar sing temenan, khidmat karo guru dingin sing temenan. Persoalannya kapan wis kadung dadi tokoh atau kadung ditokohaken abot kang arane ngaji. No, lamun jarimu balik kan ditambahi poro rawuh. Abot. Imam Syafi'i itu seperti disebutkan oleh Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, itu beliau menyitir maqal Imam Syafi'i, ta'allam qabla an taras. Belajarlah sebelum kamu menjadi tokoh. Kenapa sih orang itu kalau sudah ditokohkan maka jalan belajarnya sulit? Papunten, uang kadung diundang kiai, kadung diundang ustad, kongkon kumpul acara ngaji bareng. Ngaji bareng wis, aja bareng ngaji loh, ngaji bareng, ayo ngaji bareng. Ngaji bareng bu apa sih? Ya bisa kemasannya Basul Masail, bisa gentenan maca kitab, bisa diskusi kitab. Bro, janji gelem. Apa maning dijaki ngaji? Dijak ngaji bareng baiknya durung tentu. Tapi tidak semuanya loh, tidak semuanya. Karena ada orang yang Masya Allah, walaupun dia sudah menjadi tokoh, tapi tetap karena sadar bahwa saya ini masih kurang, saya harus belajar. Ada. Karena betul-betul kesungguhannya dia menjadi tokoh besar. Nanti kapan-kapan kita jelaskan, kita ceritakan kisahnya Imamul Haramain. Beliau punya murid satu saja itu sudah lebih dahsyat daripada punya murid jutaan. Siapa sih? Imam Haramain punya murid namanya Imam Ghazali. Ternyata Imam Haramain itu ditokohkan ketika usianya 17 tahun. Ayahnya wafat, mau tidak mau beliau harus menduduki kedudukan sebagai rektor di Madrasah An-Nizamiyah. Beliau sadar bahwa dirinya masih kurang. Akhirnya apa? Gawe siasat. Esok mulang di Madrasah An-Nizamiyah, bengi ngaji karo kiai. Ngulati ulama siapa sing ngali hadis dipareki, sing ngali tafsir dipareki, ahli ulumul Quran dipareki. Wis gampangane ngomong apa? Beliau menempuh cara ngulak adol. Bengi ngulak awan didol, bengi ngulak awan didol. Berhasil. Tapi itu kan hanya segelintir orang yang sudah dipanggil ustadz, dipanggil kiai masih ngaji. Kalau kita berbicara ghalib mayoritas, Masya Allah, kula pingbira baik ketemu karo wong tekjang ayo jari kula dudu ngaji ning kula bakat Jumat ning Kempek ngaji Kiai Mustafa Akil ya beli gelem. Itu luar biasa. Apa maning lamun ayo ngaji karo kita, waduh dingin kan waduh. Iya niki Masya Allah berat. Maka kata Imam Syafi'i, ta'allam qabla an taras. Belajar sebelum kamu menjadi tokoh. Kenapa? Karena kalau sudah menjadi tokoh maka sulit bagimu untuk belajar. Kadang-kadang sulitnya itu bukan persoalan gengsi. Bisa jadi memang karena tabrakan waktu. Kira-kira ki Ustadz Ghazali ki misalnya lamun wayahe ngaji bentrokan karo tahlil mitung dina mangkat ngaji ke mangkat tahlil. Kenapa? Karena persoalannya wis taras. Loh, taras. Kuning gini. Ana bae alasane, ana bae dalane. Makanya idfin wujudan. Lah kalau dalam persoalan yang biasa saja seperti itu, sekolah misalnya, aja gerek-gerek pengen praktek, belajar dingin sing temenan. Aja gerek-gerek pengen presentasi kayak dosen, kuliah dingin bae sing bener. Aja buru-buru praktek, pelajari kabeh kang perlu dipelajari. Fokus artinya. No. Nanti kalau memang semuanya sudah selesai, setelah itu terserah Allah. Kalau memang kemudian Allah munculkan, Allah buat kamu menjadi tenar, maka itu urusan Allah. Karena nanti di akhir dikatakan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi,
Kita suka tenar juga berarti budaknya tenar. Kita suka tersembunyi ya berarti budaknya tersembunyi. Kalau budaknya Allah, hambanya Allah, serahkan sama Allah. Yang penting kita fokus, urusan kita menjadi tenar atau tidak itu urusan Allah. Sudah. No. Kalau persoalan yang biasa saja seperti itu, apalagi persoalan ruhani, apalagi persoalan suluk, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. No. Tentu harus ada yang namanya mendem jero. Idfin wujudak. Tanam wujudmu di dalam tanah kesunyian. Aja gerek-gerek kepengen kaya Syekh Fulan, Kiai Fulan, Al-Alim Fulan, Al-Mukarram Fulan. Sudah. Wes pokoknya fokus mujahadatun nafas. Ini fokus riyadhah, fokus zikir. Jangan cinta kepada keterkenalan, popularitas, serahkan itu kepada Allah. Bahkan uang niku kapan populer niku pegel. Kula niku dereng populer, tapi wis rada akeh sing kenal kula. Nyatane blenak Mas Hamid. Bengen kula durung ana sing kenal ning keramat, nongkrong, ngopi, santai, sekian beli wani. Iya pancet hubbud zuhur qasamaz zuhur. Jadi jare para ulama sing arane terkenal iku gawe remek ning gigir qasamaz zuhur. Apa gawe blenak? Iya. Apa maning je misale wonge kenal kulai dikenal, wah repot kinki. Repot. Ya misale contoh. Kula lagi mlaku numpak motor, no, atau numpak mobil lagi leren, tiba-tiba anak wong wadon nyapa. Nyatane wong wadone rangda, wis rangda gembleng pisan, lo kan ngono, lo iya nyapa, ngobrol karo kula, no, takon ini itu, jari kula ya wis sari ngobrole kepengen suwe apa sih marep baik, dolan ning omah. No, ternyata ana sing nyawang sengkaduan kenal karo kula. Lah je, Kang Latif PDKT karo Rangga je lu. Repotnya wong dikenal ku kono. Makane ora enak ora apa dikenal ku. Ora perlu kepengen dikenal. Sudah fokuslah dengan apa yang harus kamu lakukan. If'al ma wajab. Sudah. Kalau doktrin yang Al-Fakir terima dari guru-guru, if'al ma wajab, lakukan apa yang mesti kamu lakukan. Persoalan nanti jadinya seperti apa, serahkan kepada Allah. Kalau belum apa-apa kita sudah lobby sana, lobby sini, hubungi sana, hubungi sini, pengen dikenal ning kan, pengen dikenal ning kene, maka tugas utama kita, kewajiban pokok kita malah terbengkalai, tidak maksimal. Oleh karenanya beliau mengibaratkan orang-orang yang tidak idfin wujudak itu ibarat biji yang tidak ditanam. Wijil kapan badu kelemprak baik ya beli cukul, malah anak bahasa mekonon nggih pangapunten kula diceritai ki Mustafa Akil. No, di antara keanehan klengkeng kang ana ning halaman pondok iku klengkenge wijile oli cukulan dudu nandur. Jare wong-wong kapan cukulan biasae beli uwoh. Ternyata bisa uwoh rengket. Wakin kaya barokah didek ning Syekh Fadil muni. No, bahasa mekonon. Lah diperkuat maning pernah zikir bersama wiwitan sejen beli melu goyang, klengkeng pun goyang bae. Wah, je ya pantesan je. Sejene meneng bae klengkeng pun was la ilaha illallah melu goyang. Kuni kono. Jadi artinya
kita berbicara umum lah, berbicara ghalib, lumrahe. Wijil iku kapan ora dipendem ya ora bisa cukul, lamun cukul ga ora bisa uwo. Lamun uwo aga, uwo ora bagus. Malah aki-aki kapan padu celek bae ora dicukul ya ditotol di ngayam. Kadalik seorang salik ketika dia tidak melakukan dafnul wujud di awal perjalanan dia, maka dia tidak akan mendapatkan hasil yang sempurna. Sebagaimana tidak sempurnanya benih biji-bijian yang tidak ditanam. Jadi kapan pengen hasilnya bagus, hasilnya sempurna, hasilnya kuat, akarnya masuk ke dalam, apa caranya? Dipendeme kang bener. Makanya dalam bahasa lainnya Al-Imam Al-Ghazali itu berpesan begini, wa kun ardon liyam buta fika wardun fa innal warda mambatuhu turabu. Jadilah tanah agar tumbuh bunga mawar di dalam dirimu. Sesungguhnya bunga mawar itu tidak bisa tumbuh kecuali di tanah. Istilah lain yang mirip dengan idfin wujudaka fi ardil khumul itu Al-Fakir teringat syaikhi wa mukri'i, guru saya, guru Quran, di mana saya dulu setoran Al-Quran bil hifdzi sampai hatam kepada beliau, Allah yarhamu, Kiai Ishaq Al-Hafidh. Itu seringkali berpesan kepada santri itu apa? Santri kui kudu kuat ngintung. Ngintung itu dalam bahasa beliau ngintung. Ngintung itu apa? Anteng ning pondok sing suwe. Lamun jari bahasa wong Cirebon ngintung itu apa ya? Ngepompong. Nah, kepompong. Kepompong itu proses untuk bisa menjadi kupu-kupu. Ngintung, ari ngintung iku ya idep. Diberungkus meneng bae tapak ning pondok. Mendem ning pondok. No. Engko kapan wis wayahe brungkus iki ucul dewek. Pudar dewek, kapan pudar tongole dudu uler tapi kupu. Sampai bahasa buyan beliau seperti itu. Jadi kalau kalian ingin indah seindah kupu-kupu, semua orang suka, bahkan kedatangannya membuat orang gembira. Sampian kapan ruang tamu anak kupu seneng belecak. Wajar penuh rezeki gede dari Mas Hamide. Iya, masya Allah, luar biasa. Tekai gawe seneng. Sampai singarani wong itu singarani ning kupu digambar, dilukis, cukup digambar, dilukis, digawe bros, nempelek, masya Allah ning kerudung, kadang ning dhuwure susu. Iya, laka bros itu bentuknya gambar ular gula, gambar kupu. Tapi kapan orang gelem ngintung, orang bisa dari kupu. Atau ngintung tapi ngintungnya orang tutup, maka dadi ular. Semua orang jijik. Dari wong mondok niku ya kudu ngintung sampai tutup, ambil dari kupu. Demikian seorang salik berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ngintunge kudu sing tutup. Idfin wujudak. Ambil apa? Kok ketika wis tekaning Gusti Allah, mantep, kuat, kokoh, sempurna hasilnya. No, niku. Ini bukan berarti kita tidak boleh terkenal, tidak. Tapi yang dilarang di awal perjalanan kita sibuk ingin menjadi terkenal itu. Itu yang tidak boleh. Lah persoalan ketika semua itu sudah dilakukan dan kita menjadi terkenal, itu berarti bagian kita. Dene je ora didadekaken terkenal, yang bokat bae sampeyan termasuk oli titisane atau mewarisi Sayyidil Imam Uwais Al-Qarani. Oh, niku Uwais Al-Qarani niku masya Allah
beliau memilih kehidupan khumul, ternyata diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tekaning matiye khumul. Uwais Al-Qarani. Padahal berdasarkan riwayat Imam Muslim, hadits sahih, Uwais Al-Qarani itu sayyidut tabi'in, penghulunya, pemimpinnya tabi'in. Saking mulia, memang beliau di bumi majhul, tidak dikenal, tapi kata Nabi ma'ruf inda ahli sama, oleh penduduk langit sangat terkenal. Sampai-sampai Kanjeng Nabi wasiat pesen karo sahabat Ali, sahabat Umar, engko kapan isun mati dingin, janjiana rombongan haji gulatana wong kang aran Uwais Al-Qarani, seng Bani Murad, tepatnya dari Qoron, Yaman. Ciri-cirinya mekenen kok kapan ketemu jalu ka donga. Wong guwen kapan muni donga aras orang. Riwayat saya nyebutaken kok kapan ketemu jalukan. Dijalukaken pangapura. Jaluka dijalukaken pangapura. Levelnya sahabat Umar, sahabat Ali. Masya Allah. Ternyata siapa Uwais Al-Qarani? Uwais Al-Qarani itu orang yang Masya Allah khamilul dzikr. Beliau tidak dikenal. Bahkan orang lebih mengenal beliau itu sebagai gembel, bahkan seringkali dituduh sebagai pencuri. Masya Allah. Ya bagaimana orang tidak menganggap beliau gembel. Uwais Al-Qarani itu seringkali kalau makan itu mengais sisa makanan di tong-tong sampah. Kira-kira sampean lamun deleng ana wong gorek panganan ning tong sampah, diarani wong waras ta beli. Hati-hati loh. Siapa tahu dia itu adalah waris Uwais Al-Qarani. Maka kata Imam Ja'far As-Shadiq, ada 3 hal di dunia ini yang Allah sembunyikan. Pertama, ridhonya Allah sembunyikan di dalam taatnya. Artinya apa? Jangan pernah menganggap kecil kebaikan. Jangan pernah menganggap kecil kebaikan, karena siapa tahu kebaikan yang kau anggap kecil ini justru membuat Allah ridho. Jangan pernah menganggap kecil dosa. Kenapa? Karena siapa tahu dosa yang kamu anggap kecil ini malah mendatangkan murka. Yang ketiga, Allah sembunyikan. Jadi yang pertama Allah sembunyikan ridhonya di dalam taat. Yang kedua Allah sembunyikan murkanya di dalam maksiat. Yang ketiga Allah sembunyikan kekasihnya di antara hamba-hambanya. Maka jangan pernah merendahkan orang, jangan pernah menganggap hina orang, karena siapa tahu orang yang kau anggap hina dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sampai pangapunten. Kula maca ning siji kitab, Uwais Al-Qarani niku lagi luru gorek panganan, tiba-tiba wis oli arepen dipangan. Dorong manjing ning cangkem, tiba-tiba ada anjing menggonggong. Anasun cukup. Iku Masya Allah, beli sidak mangane, mendelik diomong dingin, asuwe anjingnya itu diomong dulu, ya kalbu la tambahni. Gue bahasa Arab, lamun bahasa wong duku pun tangka, rik aja juga gisun. Ya kalbu kan, kirik kan bonan beli, aja juga gisun. No, wis pader tempat sampai ambak di kapling baik. Isun bang kene, sira bang kana. Isun biar panduru ning kana, sira aja ngribu isun ning kene. Masya Allah luar. Siapa orang yang tidak menganggap dia itu gila? Orang mengais makanan di tong sampah, ngomong dengan anjing, tapi dia adalah ma'ruf, makhluk dan kekasih Allah yang kata Nabi, seandainya Uwais Al-Qarani bersumpah kepada Allah, apa yang diingininya pasti terjadi. Tapi beliau khabilul dzikr, tidak dikenal. Bahkan ketidakdikenalan Uwais Al-Qarani itu berlanjut sampai wafatnya. Beliau wafat sekitar tahun 35 Hijrah. 35 setelah Hijrah,
ketika terjadi perang Siffin, yaitu perang antara sahabat Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, Uwais Al-Qarani ada di barisan Sayyidina Ali. Beliau sebelum berangkat perang berdoa kepada Allah agar dianugerahi mati syahid. Di saat perang Siffin beliau mendapatkan predikat syahadah, mati syahid. Ditemukan jenazahnya, jasadnya, dikuburkan. Setelah dikuburkan, orang pergi. Baru berapa langkah kemudian ada satu orang berkata, yuk kita kembali kasih tanda. Itu kan kuburannya Uwais Al-Qarani, orang hebat. Jadi nanti biar kapan-kapan kita ziarah, kita tabaruk, kita tawasul, enak ada tandanya. Yuk, akhirnya balik maning. Ternyata apa? Kuburannya sudah menghilang. Kuburannya sudah menghilang. Jadi artinya apa? Beliau ketika hidup tidak ingin dikenal oleh penduduk bumi, ternyata sampai mati pun kuburannya menghilang, gak mau dikenal oleh penduduk bumi. Subhanallah. Tapi ada dan banyak yang di awal mereka khamilul dzikr, tidak dikenal, tapi kemudian setelah sampai Allah buat dia menjadi terkenal. Banyak malah yang seperti ini. Di antaranya seperti Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, gak usah yang besar Nahdul Qadiriyah, baca Al-Lujainud Dani yang ditulis oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Di situ dikatakan, kana fi bidayati amri, Syekh Abdul Qadir Jilani pada permulaan perjalanannya apa? Wa yatadhaharu bitakharusi wal junun. Beliau pernah pura-pura bisu, beliau pernah pura-pura gila. Orang menganggap dia itu gila, apa, gak dikenal. Kalau dia itu sebetulnya dari umur 10 tahun sudah menjadi wali Allah. Tidak dikenal, tapi kemudian setelah matang Allah jadikan dia terkenal. Banyak malah yang seperti itu. Imam Ghazali diantaranya. Bahkan kalau Imam Ghazali terkenal dulu, kemudian menyembunyikan diri. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan ceritakan tentang kisah Imam Ghazali ini, karena menarik, banyak pelajaran tentang bagaimana Imam Ghazali itu. Jadi ala kulli hal, sekali lagi, bahwa untuk bisa ikhlas, tanam wujudmu dalam tanah kesunyian. Kenapa? Selama kita sibuk dengan orang, maka selama itu pula kita akan terikat dengan banyak orang. Aduh, gara-gara kenal karo Mas Hamid, diundang nih Mas Hamid beli teka blenak. Loh, wis. Aduh, gara-gara kenal karo Kang Ghazali, diaturi lamun beli teka blenak. Ake blenake, maka wis bagian ora kenal wong, ora dikenali wong. Ambil apa? Fokus karo Allah Subhanahu wa taala. Malah kadang-kadang wali itu saking kadung sudah dikenalnya dan dia ingin tidak menjadi pusat perhatian, itu kadang-kadang mereka sampai melakukan hal yang bagi kita itu nggak waras. Ada wali dulu dikenal, wah dia itu pengembara. Akhirnya dapat undangan raja. Ternyata aduh, saya kok sampai diundang raja. Ini bahaya, kalau saya sampai diundang raja, orang-orang tahu saya akan semakin terkenal ini. Diundang raja. Akhirnya apa? Dengan sengaja di depan raja dia makan 100-100-nya. Semua makanan dimakan semua. Bahkan disusun memang aneh. Tadi jari raja, kini wali tawala gini. Loh iya, masa diarani wali mangane kayak konon? Wah wis sudah caret dari daftar. Iya. Lah setelah dicaret dari daftar, nggak menjadi perhatian raja, justru dia merasa bebas. Itu. Ada lagi bahkan lebih ekstrim dari itu. Wali yang kemudian akhirnya dia dikenal dengan apa? Lissul hammam, pencuri di tempat pemandian air panas. Jadi dia itu jadi tokoh. Jadi tokoh itu ya perhatian terus. Aduh iya. Ya wong kapan wis dikenal ning wong, pangapunten misalnya sembayang, padu jengklit bae sing fardhuwe bae toli ana wong ya keder ya. Wong kita ku wong diarani kiai masa sembayange mekenen. Loh, iya. Misale ndongak, misale apa? Lah iya, wong ki ngarani kita ki kiai, ngarani kita ki ulama, masa ndongae mung setengah menit. Loh iya.
Mungkin digelendengi priben, kapak undang kita ya priben. Iya, wis amplopnya gede-gede, masa iya dong emang setengah menit kan. Kowe kapak undang ini akan terikat seperti itu. Ada alakoh-alakoh yang mengikat kita, membuat kita tidak bebas. Akhirnya apa? Bagaimana agar orang tidak lagi menjadikan saya sebagai pusat perhatian? Manjung di tempat pemandian air panas. Kemudian apa? Dengan sengaja dipilih pakaian yang paling bagus, diambil, dipakai. Kemudian di luarnya dia pakai pakaian dia, tapi sengaja ada beberapa kancing yang tidak dikancing, sehingga kalau dia berjalan kelihatan kalau di dalamnya dia menyembunyikan pakaian. Sengaja melakukan tilang, tilong, plonga, akhirnya sampai wong sing duwe pakaiane mentas kelangan kelambi, akhirnya dheweke masih ning jero kono. Lah iko jekaton. No, beli di kancing ning jero ngumpetaken kelambi. Sejak saat itu ketika orang sudah menganggap dia itu sebagai maling, sebagai pencuri, maka dia semakin bisa khusyuk, semakin bisa hudur, semakin nyaman dengan Allah karena tidak ada memikirkan orang. Iya. Saya mau seperti apa dengan Allah, sudah tidak ada urusan dengan orang. Karena apa? Orang sudah menganggap saya seperti itu. Itu. Di awal harus seperti itu. Agar apa? Agar mujahadah kita itu bisa sempurna. Perjalanan kita itu bisa terarah. Tapi kalau di awal kita sudah sibuk pengen terkenal, lobby sana lobby sini, maka tugas pokok kita itu tidak akan bisa maksimal, sehingga buahnya hasilnya pun tidak maksimal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.